Halo guys, selamat datang di Geritan Channel Excited. Jumpa lagi bersama orang dengan gereja kesayangan kalian. Apalagi kalau bukan duo DGJ terviral, terngakak, terpupur, terkocak, tergabung, terulti Franco, Tertanduk Minotaur. Tersumpit keluar dari hidung. terpantat di atas. Kalau ditus, jadi ngaceng deh. Oh yes, apalagi kalau bukan kalau sudah ketemu bersama dengan duo reviewer terviral, terkenal, terpopuler ini. Apalagi kalau kita akan membawakan. Ngomong apa sih anjing? Sumpah kena LCD nih, Cok. Itu gagal film tadi, Cok. Halo guys, jumpa lagi kita di ini segmen ini segmen itu tuh. Bumpernya udah kayak gini, mau keluar, tinggal jadi. Kasian banget dimainin. Coba lagi di ada apa di sinema? Per tanggal Monday ini ada film-film apa aja sih, Albi? Diambang Kematian masih ada loh. Ih, makin penasaran deh. Udah turun-turun, Cok. Udah mau sebulan lebih, udah mau 2 bulan, Cok. Iyalah, udah berapa juta itu penonton, Sumpah, coy. pengen nonton nggak? Jadinya kayak pengen nonton ya? Lu mah percuma. Digini-gini juga belum tentu nonton si anjing ini. Tujuh. Percuma, udah biarin aja, tungguin aja. Di kalau di review syukur, kalau enggak ya udah terima aja gitu. Dia mah tergantung moodnya dia udah. Selanjutnya ada Petualangan Sherina 2 yang juga itu tanggal rilisnya hampir sama dengan Diambang Kematian. Berarti hampir 2 bulan juga nih. Iya, Petualangan Sherina soalnya banyak yang nunggu kan. Udah bertahun-tahun kan. Kalau nggak salah hampir 13 tahun ya dari film pertamanya. Film pertamanya kan Lupa gue tahun berapa ya? 2002 ya, film pertamanya 2002. Wih, anjing, udah 23 tahun yang lalu, Cok. Lu berarti udah tua banget, anjing. Ya, Sumpah. emang iya. Sumpah. Lu tau nggak bayinya Teletubbies itu sekarang udah punya anak. Bayi yang matahari itu. Sumpah. Udah punya anak sekarang, anjing. Anaknya jadi matahari Teletubbies lagi? Anaknya jadi matahari, mamanya jadi Teletubbies. Enggak. Kalau itu gue Tapi nggak iya percaya. bener. Matahari itu jadi udah punya anak sekarang. Gila udah gak berasa banget ya? Lu tua banget kan. Lu masih ingat nggak? Kalau lu tahu kata-kata ini, lu berarti udah tua. Apa? Extravaganza. Nggak tahu. Ceriwis. Tahu. Apa ini apa itu? Wah. Nggak tahu apa itu ya? Udah tua seperti itu ya, anjir. Saw X. Pamali Dusun Pocong. Buset, ini lebih lama lagi loh daripada Diambang Kematian. Killer of the Flowers Moon. Indigo. Saranjana Kota Gaib yang juga sudah memasuki 700.000 penonton. Selamat. Tapi jujur ya, di antara semua film horor yang sedang tayang di luar Diambang Kematian ya kan, gue belum nonton Diambang Kematian. Iya. Gue lebih pilih nonton Saranjana 2 kali sih, timbang harus nonton yang lain-lainnya. Indigo, Pamali Dusun Pocong kita belum nonton juga ya? Benar. Mohon doa restu Jeffrey Nicole juga masih ada. Five Nights at Freddy's, ini jelek banget anjing, gak usah ditonton anjing, asli bener. Sejelek film itu? tolol, film tai anjing, kayak ini kayaknya gue rasa skripnya ini keberak sutradara gitu loh, kayak pas sutradara lagi berak, skripnya tuh tainya tuh kayak ada di skrip gitu loh, kayak mepper di skrip, jadinya kayak isi filmnya tai semua. Freelance juga belum nonton. Terus juga ada The Piper, film horor. Ini ratingnya 6,3 nih, cukup tinggi nih. Aku penasaran sih nih sama The Piper. Ada juga nih film Indonesia yang sedang tayang berbarengan di bulan 2 November. Yang pertama ada Budi Pekerti. Sumpah pengen banget nonton Budi Pekerti. Pengen banget, secepatnya. Kita dahulukan dulu Budi Pekerti ya daripada Diambang Kematian, karena Diambang Kematian kayaknya udah hype-nya juga udah lewat. Iya. Kalau misalnya masih ada terus ya udah syukur, kalau nggak ada ya udah nanti kita di video OTT kalau keluar. Iya. Jadi masuknya di konten kari, tapi yang jelas Budi Pekerti ini gue penasaran banget karena ini bintangnya tuh kelas A semua loh. Ada Angga Yunanda, ada Dwi Sasono, ada Riti Prilly, Riti Sinsina, sama ada Syaina Febrianti. Ini katanya filmnya bagus banget dan kita penasaran ya apakah worth the hype. Karena katanya Sinekrit juga bagus ya. Kemarin kita sempat ngobrol-ngobrol Sinekrit, Iya. kan diundang kan ke premiernya. Soalnya ini filmnya masuk award apa gitu? Award ini TIFF. Ini FF-nya film festival, Cok. Sumpah. FF-nya film festival. T-nya Tomorrow. I-nya Insya Allah. Tomorrow insya Allah film festival. Oke. Kayak gitu, Pi. Nah, ini dia nih. Hari ini ya, kita akan mereview Kutus Iblis. Ya Allah. Kenapa ada ya oleh sih? Film ini diproduksi oleh Chan Parwesevia, Via Servia dan Rio Indrawan. Didirektori oleh Star Vision ini ya, padahal.
Iya betul, Bobby Prasetyo, ditulis oleh Ilya Aktop dan Ami Murti. Dibintangi oleh Yasmin Jasem, Fadi Aledrus, Debo Andrios, Rukman Rosadi. Debo tuh idola cilik loh. Yang bawa kelapa teh. Iya. Itu Debo. Debo idola cilik itu. Dia bawa kelapa. Iya. Sumpah. Iya. Idola cilik, idola semua. Sumpah Debo, kenapa sih Debo lagi butuh kerja banget anjing. Lamar di Reskot anjing. Ya Yuun Ru, Mian Tiara, Deli Hussein, Emil Kusumo. Ada juga penampilan dari Jagung Pulen. Ada juga penampilan dari Pohon mangrove. Pohon Mangrove dan juga Rotan Lapuk. Dan juga ada susu singa. Didistributori oleh Star Vision dan Focus Light. Kultus Iblis bercerita tentang Naya dan Raka semakin terguncang dan tergencit, juga terngaceng-ngaceng-ngaceng. Nggak ada. Secara mengerikan, jenazahnya tiba-tiba menghilang secara misterius. Semisterius itu sampai akhir film juga nggak dijelasin. Nggak dijelasin. Mereka pergi ke kampung halaman ayahnya untuk mencari tahu rahasia keluarganya, tetapi mereka malah terjebak di desa berbahaya penuh dengan teror. By the way, filmnya sedang tayang di bioskop. Berbahaya sih nggak salah ya. Berbahaya buat penonton. Berbahaya buat mental penonton dan penuh dengan teror Ya. untuk kesehatan mental penonton. Film sedang tayang di bioskop. Kalau kalian mau nonton filmnya, silakan kalian. Oh iya. Silakan kalian keluar, nanti kalian balik lagi ke sini. Gitu ya. Nonton, kumpul. Ya. Ya lewat aja, anggap aja channel sendiri. Ya. Bang Alfi, yang ini filmnya apa artinya? Ini filmnya. Kita mulai dulu dari streaming zodiak sekarang. Oliver Lake stop this beat. Cerita puja olah. Oliver Lake. Pokoknya semua hal itu harus dimulai dari hal-hal yang baik seperti streaming zodiak sekarang dan juga streaming It Gitaf. Streaming It Gitaf juga dan Teyura. Streaming It Gitaf, Teyura dan zodiak sih yang lagi perlu sekarang ini. Nah, tapi apa yang lo suka dari film ini? Aduh, pertanyaan sulit itu. Seperti pertanyaan bagaimana terjadinya galaksi Bima Sakti, bangsat. Sumpah kita harus cari-cari bro, harus ada bro. Yang gue suka ya pemeran actingnya yang paling mending ya si Naya, udah. Enggak, itu paling mending, bukan lu suka. Lu suka nggak actingnya? Kalau gue sih enggak. Gue suka. Lu suka berarti actingnya Iya, Naya? suka. Gue enggak soalnya. Iya, terus yang gue suka, oh iya, hutannya. Udah. Hutannya terlihat sangat lebat ya. Hutannya terlihat believable bahwa itu hutan yang cocok untuk dijadikan set horor, kultus. Terutama kultus gitu ya. Iya. Dan juga tidak terlihat seperti ada pohon-pohon yang ditebang atau terbakar Betul. seperti di salah satu daerah di Indonesia gitu ya. Hah? Udah deh. Bahaya banget anjing. Next. Itu hutannya. Iya. Ini enggak, kalau aku jujur suka mamanya Sugeng yang kebakar sininya kan. Itu menurut gue cukup oke lah. Dan tapi gue nggak tahu kenapa di film ini semua orang tuh dipakein softline merah gitu. Muka kebakar merah, kakek-kakek yang ngepotong orang tuh matanya merah, si bapak matanya merah, semua orang aja dipakein softline merah darah gitu, nggak ada konteksnya. Masa orang kebakar matanya jadi merah anjing? Enggak, tapi emang orang makeup artisnya tuh belinya emang selusin, Ger. Nggak bisa satuan gitu. Nggak. Jadi belinya emang kalau di Nggak, Shopee itu harus selusin. Sumpah enggak. Bukan selusin, satu pasang. Belinya cuma satu kiri kanan. Lu kalau sadar itu softline ya, dipakein cuma sebelah doang, sama ibu tuh sebelah, sama kakek tuh sebelah. Nah, Iya. itu sebenarnya satu pasang. Satu pasang dia bener. Iya, satu pasang. Yang sebelah kanannya ditaruh di mata ibunya, sebelah kanan kiri ditaruh di mata si kakek itu Iya, anjing. terus pas syuting di hari berikutnya ketukar lagi pun bodo amat. Bodo amat, iya. Nggak ada konteksnya apa-apa, pokoknya matanya merah aja biar serem anjing gitu. Tapi di luar itu makeup yang kayak kulit-kulitnya yang kasar-kasar, kebakar-bakar tuh it was kind of fine sih. Iya, kayak lumayan. Betul. Lumayan. Selanjutnya gue juga mau bahas soal bahkan makeup setannya, iya, si itu gua baru mau iblisnya bahas. pun Si lumayan Bardi, loh. Makeupnya si Bardi itu si Kok Bardi anjing? Ini kenapa artinya Bardi kan?
Bardi dong. terus Kan tinggalnya di gua, jadi smart cave dong, bukan smart home. nanti Smart cave. ternyata cara ngalahin setannya tinggal diginin doang pakai HP. Iya. enggak. Turn on the obor. Di sini tuh ada effortnya sih. Ada effortnya Kelihatan untuk make up si iblisnya ya. Terus juga kayak sound The Ship. bukan sound the ship deng, ini special effect-nya tuh meskipun terlihat kasar tetapi bisa dibilang lebih bagus daripada beberapa film horor yang sedang yang sudah tayang tahun ini sih. Kayak yang pas mukanya bapaknya lagi begini tiba-tiba muncul asap pelan-pelan kebakar mukanya. Itu kayak kasar, but lebih bagus daripada Lebih mending. daripada beberapa film horor yang sedang tayang sih. Di situ masih ada kelihatan effort-effortnya sih di situ. Terus juga apalagi ya dicari. Kalau mau dibilang setnya nggak yang gimana-gimana banget nih, was fine aja sih. Kayak mereka bisa menemukan desa yang lebih bagus sebenarnya sih. Tapi kayak ya paling tadi sawahnya. tim setnya sih agak males menurut gue ya. Kayak Sawahnya gue suka sih tadi, sawah. Ada sawah kan? Ada. Pas mereka baru datang ke desa itu. Cuma sayang sekali sawahnya harusnya ada shot dari atas itu. Karena kan ini temanya tentang pesta panen gitu. Kayak justru pekerja-pekerja sawah itu jarang banget yang disorot ya. Iya, harusnya dia ada sindron tadi. Apalagi yang kita cari-cari ya? Cari lagi, Pi. Gue suka sama kinerjanya Pak Jokowi. Gue suka nggak dengan Gua nggak berani berkomentar ya kalau itu, bodo amat. dengan kinerja. Lu nggak suka? Bukan. Nggak. Apalagi yang lu suka di film ini selain kayak Zodiac dan It Gita? Lu suka Zodiac nggak? Suka. It Gita? Suka. Ya. Juicy Luisi juga gue suka. Gue nggak terlalu. Streaming Juicy Luisi. Jangan. Streaming Jangan. Juicy Luisi. Jangan. Gue nggak perlu. Gue aja. Lantas mengapa Nggak aku usah. masih menaruh hati. Nah, itu lu tahu anjing. Tampar aku. Nah, nih gue menunggu nih Gerald tiba-tiba Juicy Luisi nih anjing. Enggak bakal. Tampara, enak tuh tau. Sumpah enak banget lagunya Ger, Juicy Luisi Ger. Di sini nggak boleh ngomongin penyanyi lain selain It Gita, Yura Yunita dan Zodiac. Enggak, lu dari zamannya baru Yura Yunita terus nambahin Gita, terus sekarang Zodiac. Tunggu bentar lagi ada lagi berarti abis ini ntar. Enggak ada, pokoknya Ada. tiga itu eksklusif gua main. Tunggu aja lu ketemu langsung sama gua ajak lu ke Bandung ketemu Kang Uwan, mampus lu. Tiga aja tuh gue ngap-ngapan ngejarnya. Baik Kayak lo dia. banyak banget ini gue, pengeluaran gue. kita Belum beli dong- album Zodiac. kita nongkrong Belum, di- denger dulu. Belum gue beli albumnya Zodiac tuh. Iya. Belum gue ikut fansite. Iya. Belum gue beli voting tuh di Idol Champ. Nah, gue kasih tau aja lu nih. Iya. Belum gue ngejar festivalnya It Gitap tuh. Iya. Konsernya It Gitap tanggal 9 gue kejar. Teh Yura juga. Iya. Udah 3 aja coy. Jangan nambah-nambah lagi anjing. Enggak, kita ke Bandung dulu, kita nongkrong sama Kang Uwan. Ntar Jangan gua DM. coy, jangan, sumpah jangan. Kalau di karena gue udah tahu kelemahan lu. Makanya gue sengajain. Gue tuh kalau mengidolakan sesuatu bukan dari karyanya dulu, dari sifatnya orang Dari dulu. sifatnya, kalau nongkrong asik, baru. Gampang dibaperin, Cok. Jangan. Udah kayaknya udah nggak ada ya yang bisa disukain lagi ya. Udah ya, langsung aja kita masuk ke catatan hitam film Kultus Iblis. Catatan hitam yang pertama menurut gue kesalahan terbesar film ini adalah Tayang. Enggak, bukan dari tayang. Iya. Kesalahan terbesar film ini adalah Dibuat. niat sutradara. Dari niat aja, dari sutradaranya Iya. sama produser kepikiran, bikin Kultus Iblis itu udah kesalahan terbesar. Udah kesalahan. Terbesar. Iya. Ya tapi sebenarnya bebas sih ya, kan punya duit gitu. Terserah mau duit. bikin apa, mau Lu dibikin punya film duit, lu kayak, punya mau kuasa. dibikin karya kayak, mau dibikin rumah, bebas. To be serious, ini menurut gue kesalahan yang Tuh misterius kan. Pi, stop senyum-senyum, Pi. Shit about to goes down right now. Kredit tuh Nancy Judge. Enggak. Parah, itu kan tagline Nancy Ya, Judge. itu kan bahasa Inggris. Itu bahasa Inggris, bro. Tapi kan tagline-nya is just about to go down. Berarti kita berterima kasih ke siapa? Ke Columbus. Kenapa tuh? Di penemu Amerika dia. Nah, itu aja bahasa Inggris. Kita tapi lu Inggris loh. pernah kepikiran nggak asal muasal bahasa Inggris itu dari mana? Dari Ratu dan Kan Raja dulu Inggris. kan orang ngomongnya kok bisa tiba-tiba kayak my name is Pasti ada Gitu sejarahnya, kan? Dia pasti kan ada sejarahnya. dari ya kayak kok bisa mereka tuh kayak tatat my name is Geralditan and I live from gitu ya. Lu pernah kepikiran nggak kayak gitu tuh overthinking gue tiap malam loh. Ngerti nggak? Kayaknya dulu itu banyak bahasa, ada yang bahasa Inggris, ada yang apa gitu, ngerti nggak sih? Iya. Jadi kayak sebenarnya bahasa Inggris itu salah satu bahasa yang kayak gitu. Oke, yang pertama menurut gue acting di film ini sangat datar sih, kayak nggak ada menurut gue even banyak orang yang sudah senior ya, termasuk kayak si Even bapak Gunawan juga.
Ivan Gunawan. Putri kecil. Putri kecil gue. Ayu. Iya. Enggak, maksud gue kayak ada sih bapak-bapak yang di terakhir itu yang pemimpin yang bawa-bawa golok itu kan Itu aktor lama itu. Iya kan? Terus Coba juga lupa gua banyak namanya. aktor lama. Si bapaknya itu juga aktor lama tuh. Si bapaknya Naya gitu kan. Iya, bapaknya Naya juga aktor Jadi lama. menurut gue meskipun banyak aktor lama juga tuh nggak actingnya tuh kayak nggak bersinar gitu di film ini, kayak semuanya tuh serba datar pol anjir. Gue nggak tahu ya ini salah skripnya apa actingnya. Jadi menurut gue ya gue nyalahinnya dua-duanya. Padahal si Naya ini juga dia sempat main di film Hanzab juga ya sama Iya. apa ya? Naya mah gue suka kok Naya actingnya di yang jadi Naya di film ini gue suka di film. Kalau Naya menurut gue bukan actingnya tetapi skripnya kalau Naya tuh. Yang salah skripnya, makanya dia jadi kayak gitu. Iya, padahal actingnya kualitasnya bagus kok di Kanzab aja lumayan bagus. Kalau yang lainnya sih aduh. Yang lainnya aduh wah huruf. Itu yang cowok itu ada itu buat adegan si Raka itu anjing, karena dia dipilih karena badannya six pack doang, itu kan ada adegan buka-buka baju ngentot gitu. Iya. Kayaknya deh. Mana? Coba cari aktor yang budgetnya segini, badannya six pack dan ngacengan gitu. Astagfirullah. Itu juga yang menurut gue yang kedua adalah mereka ini gagal untuk mengeksplor desanya. Padahal menurut gue Itu menurut dia. gue desanya ini punya potensi buat kayak di shot pemandangannya kayak atau apanya. Contoh sutradara ini tuh. Waktu maghrib tuh bagus tuh. Deddy Mercury. Deddy siapa? Jadi Mercy. Deddy Mercy, kok Mercury? Putih dong mukanya. Mukanya putih dong. Contoh tuh, Bapak Deddy Mercy adalah contoh sutradara yang bisa mengeksplor view Dengan sangat baik. dengan sangat At least gini baik. loh, at least nggak usah misalnya kayak emang kalau misalnya desanya emang dalam tanda kutip jelek untuk kayak di beauty shot, perlihatkanlah kehidupan desa gitu. Itu Iya, juga indah loh iya. menurut gue. Kayak kehidupan desa Itu nggak jadi excuse, tergantung Iya. the imaginary of the director. The Wild Man, Iya. Ultraman, and then PS4. Kayak di film ini tuh ya setnya tuh rumah lagi, hutan, gua, Iya. rumah, hutan, gua. Asli. Padahal kan konsep film itu seputar tentang desa, ya udah jelas-jelas ya. Di sini tulisannya desa penuh teror. Gue nggak merasa desanya penuh teror, malah yang cocok adalah hutan penuh teror anjing. Iya, Itu betul. benar. Orang di hutannya tiba-tiba ada jebakan tentara Vietcong anjing. Iya. Segede-gede gaban buat merangkap kancil itu anjing. Itu mau tiba-tiba mereka ketemu di jalan ada Badaruhi, gue nggak kaget tuh. Iya, karena sama-sama di hutan kan Iya, setnya. kayak jadi menurut gue kayak desanya tuh kurang dieksplor. Padahal sebenarnya di sini cerita utamanya tentang desa loh, kayak Iya loh. sayang aja di situ sih. Ini kita belum masuk ke logika film ya, masih kayak tipis-tipis. Terus menurut gue kayak pengembangan Ini karakter disayangkan ya dengan durasi 100 menit pengembangan karakter yang gak jelas. yang nggak jelas dan sering ganti-ganti kepribadian. Contohnya si Naya yang tadinya dia skeptis, terus tiba-tiba percaya, terus tiba-tiba agak skeptis lagi. percaya lagi. Itu menurut gua nggak jelas banget. Iya, betul. Kasihan si Nayanya, sebenarnya dia skeptis enggak atau ya dia bipolar aja gitu. Dan juga kayak semua karakter di film ini tuh saking gak ada saking actingnya jelek dan juga pengembangan karakternya kurang, kita tuh udah tahu plot twistnya kayak Betul. si nenek itu gue udah tahu dari awal dia jahat anjing. Iya. Si ibu-ibu yang tiba-tiba ngeinin Naya terus ngejilat ludah gitu yang mukanya serem. Udah nebak Gua kita. tahu tuh dia akhirnya. bakal orang baik gitu. Iya. Semuanya udah ketebak anjing di film ini kayak gua Salah satu kelemahan skrip itu berarti. aku menyalahkan si di acting sama di dialog sih, makanya bisa kayak Dialognya, gitu. Acting sih kayaknya makanya ketebak banget. Nggak kayak si Erika di sosok ketiga. Dia tuh kan dari yang baik tiba-tiba dia jadi jahat, itu tuh kayak sosok dua orang yang berbeda gitu Betul, loh. iya. Ini tuh enggak, ini udah ketebak dari awal anjir. Gue juga ingin ngomongin soal jump scare murahan yang harusnya ngagetin ini enggak. ini jump scare ini harusnya kalau ini berbentuk lukisan ini harus udah disimpan di gudang anjing. Betul. Udah nggak usah dikeluarin lagi, Cok. Sumpah, Jump scare kayak gini anjing. Jump scare itu murahan banget menurut gue, kayak Bukan murahan sih, kayak nggak keren aja. mainstream gak sih? Mainstream. Bukan Iya, murahan sih, kita lebih tepat konotasinya tuh kayak mainstream, Nggak kayak keren, nggak keren. Nggak keren. Ya klise. Kayak ya udah aja. Jump scare-nya tuh ya lebih ngeri zaman dulu waktu gue nonton Di Sini Ada Setan gitu loh, sama Iya. sinetron horor di TPI itu tuh masih bikin gue deg-degan daripada itu tuh kayak ya udah aja gitu. Nggak usah jauh-jauh, Keramat nggak usah pakai backsound aja udah serem. Serem betul. Iya, nggak usah pakai backsound yang dang. Padahal diproduksi oleh PH yang sama ya, Keramat dan Kultus Iblis itu jadi kayak gak rela gitu loh. Kultus Iblis itu Iya. ada sebagai salah satu portofolionya Star Vision, karena Star Vision filmnya bagus-bagus anjing. Bahkan Keramat tuh bahkan
saking nggak ada backsoundnya, nggak ada jump scare, nggak ada backsound di jump scare-nya, kita bahkan akan ngerasa kayak kerugian sendiri kalau kita ketinggalan jump scare-nya, karena jump scare-nya nggak ada backsound sama sekali. Betul, kayak Yang waktu di rumah sakit, yang ada gua pocong kasih lewat tahu ada aja. pocong lewat, ger ada pocong lewat gitu, Gerald gini mana gitu. Itu ya itu sebenarnya yang dan gue kan budgetnya itu seru lebih kayak gitu. budgetnya itu juga lebih murah daripada film ini anjing. iya Ya kan? mungkin. Kayaknya balik lagi ke siapa yang buat lagi sih gitu. Kayaknya kita masuk ke logika film deh sekarang. Iya deh, jam sekarang udah kelar. Jadi juga. kayak film ini dimulai dengan seorang bapak yang dihantui sama salah satu sosok apa sih, Hellcroot. Iya sih. Hellcroot itu set, dia bener kan Hellcroot udahnya lampunya gelap di ulti dulu tuh, set, Iya. terus dia tek, Iya. terus dia begini, set. Si bapak-bapak ini kemudian panik, dia mau lompat keluar dari Keluar lantai jendela. 2, anjing dia mau lompat, kakinya nggak patah, nggak apa, dia melompatnya kayak shot. Itu Anjir. Iya, jatuhnya ini duluan Ini itu. Kok bisa nggak patah nggak pundaknya? bisa patah pundak, nggak bisa patah Iya. kaki, dan dia pas berdiri pun kayak Iya. nggak ada kayak gitu. Mungkin ilmu kebal, Bisa jadi. Udah kayak gitu. Terus tiba-tiba pas di bawah ada satu orang datang bawa parang ngebacok. Cepet. Ininya pundaknya. Terus ini yang dicabut, masih bisa lari anjing. Masih bisa lari. Masih bisa Memang lari. kebal bapak ini tuh, bapak si Hamdan itu Bapak ini kebal. kebal. Jadi kayak masih bisa lari, masih bisa kunci pintu sampai akhirnya dia ditarik saat gitu kan. Iya. Jadi enggak kunci pintu, dia baca mantra dulu. Oh, iya. Iya, baca mantra dulu, berhenti, ternyata masih ada di dalam ruangan. ternyata nggak ampuh mantranya. Iya, enggak ampuh mantranya, terus ngapain dipelajari? Jadi menurut gue si bapak ini kayak apa ya? Kayak Deadpool anjing. Iya. Jatuh regen lagi. Mutan anjing. Regen mah ini dong, regensi. Regeneration. Oh, regen dong, goblok. Regen anjing. Iya. Akhirnya pas anaknya pulang rumah ya. Iya. Anaknya pulang rumah, set nyari bapaknya, bapak nggak ada. Nah ini Itulah, disitulah muncul. si anak cewek pergilah dia ke kamar. Di kamar dia nutup pintu begini, pas dia balik ke belakang ada selimut berdiri. Jadi kayak ada orang ditutup selimut gitu berdiri. Set. Iya. Ditarik begini sama dia, set, Iya, hilang. itu udah biasa Dan dia banget. nggak takut. Dan dia nggak kayak, takut. wow, gitu. Iya. Terus kayak dia nggak takut, nggak merasa ada hantu, dia masih bisa loh kayak jadi orang skeptis anjir. Iya. Kok bisa habis melihat kayak gitu jadi orang skeptis? Iya, apa? benar. Logika apa yang lu mau berikan? Coba gue pengen tahu anjing. Iya. Logika apa itu orang habis diginiin hilang anjing itu selimut? Nggak masuk akal. Jangankan itu, bapaknya udah meninggal pun udah matanya jadi merah, kulitnya melepuh. Nggak, bukan mata Dia merah. masih skeptis anjing. Matanya jadi merah. Jadi bapaknya itu mukanya tiba-tiba kebakar. Berasap. Iya. Matanya merah berdarah-darah, punggungnya berdarah-darah juga. Masih merasa bapaknya mati normal anjing, dia masih Iya, skeptis. masih gini, aku percaya sama bapak. Ya Allah. Apa Capek banget anjing. Masalahnya adegan ini tuh ditaruh di awal. Iya. Jadi kayak nggak ada pembangunan karakter yang membuat si Naya ini kenapa dia bisa jadi orang skeptis. Pokoknya gue skeptis aja udah. Iya. Kayak gitu anjing. Biasanya kan orang skeptis itu, dia menjadi nggak skeptis tuh Ada tahap-tahapnya. Tahapnya. Ada Dia tahap-tahap, escalate. Kayak iya, misalnya, escalate benar. pertama kayak dia dengar suara, ini bukan setan gitu, tiba-tiba sampai dia ketemu hantu beneran, baru dia tuh mulai Sampai dia ragu kan. merasakan sendiri baru mulai ada Keyakinannya perang mulai batin, ragu. mulai ada perang batin. Ini harusnya. enggak. Di awal-awal dia udah dikasih setan, dia udah dikasih santet anjing. Iya, skeptis. Masih skeptis anjing. Terus tiba-tiba jadi Percaya lagi. jadi ragu. Jadi tuh. goyang. Gara-gara nggak ada triggernya dia jadi ragu aja tuh pas di hutan, Iya. pas dia nyusul ke desa itu tiba-tiba habis Gara-gara ragu. itu dijilat, dilepehin sama emaknya Sugeng. Bukan, dia jadi ragu lagi gara-gara mimpi, yang gara-gara mimpi dia jadi Iya, tapi kan dilepehin dulu sama emaknya Sugeng. Mimpi itu pas udah nyampe rumah si neneknya. Baru dia tidur, mimpi tuh. Lagian anjing, tolol banget sebelum tidur lu ada momen apa? Lu ada kesambet apa tiba-tiba lu pakai kalung tuh. Kalung keramat itu yang di dalam kalungnya ada isi mantra itu. Ngapain anjing? Dalam keadaan apa lu tiba-tiba sebelum tidur aku mau pakai kalung. Goblok sumpah. Kalung udah jelas itu kalung ada isinya, ada sesuatunya. Ngapain lu pakai gitu Bukan, loh. dia pikir itu jimat kali. Lagi nggak ada apa-apa loh. Nggak ada apa-apa bener. Lagi nggak ada Nggak apa-apa ada anjing. apa-apa anjing. Kita balik lagi ke yang tadi dulu ya. Jadi ternyata bapaknya meninggal. Ini juga ada satu adegan yang anjing banget. Anjing banget. Bapaknya meninggal, udah tuh dipocongin tuh bapaknya dengan mulut yang kebuka gini. Iya. Kebuka gini kan. Terus ada ustadz di situ. Ustadz yang pertama diginin mukanya bapaknya.
nggak ketutup tuh mulut. Enggak diginin. Iya kan, diginin dagunya. Nggak ketutup mulutnya. Terus dia baca doa. Dia La baca ilaha illallah haula wala quwata illa Set. billahil azim. Set. Tekanlah dagunya. Ketutup dari tadi dong. Harusnya. Nggak gini perbandingannya kalau sama-sama digini, oke lah yang pertama. Oke lah yang pertama gak ketutup ya. Karena mungkin keras gitu kan rahangnya, udah keburu mati kaku gitu. Ini yang pertama diginin doang apa Kayak bibirnya doang yang di. kayak cuman ini ya, kayak cuman digodain bencong gitu loh kayak hai say gitu, kayak hai say ganteng gitu. 2000 dong ganteng, abang gitu kan. Itu kayak digodain bencong, cuma diginin doang. Ya nggak ketutup lah. Yang kedua lu gini tekan kedua. Ya ketutup. Dari awal kayak gitu. Gua bukan menghina la haula wala quwata illa billah doanya, gua enggak. Logikanya. Logika dia di film ini, logika si karakter Pak Haji ini yang menurut gua aneh gitu loh. Nah, iya, terus udah gitu ternyata hujan. Jadi si Iya. Pak Haji bilang apa? Kita nggak bisa kubur bapak ya karena lagi hujan. Betul. Iya betul. Udah, akhirnya bapaknya mayatnya ada di situ. Si anaknya ini ya udahlah di rumah itu mereka bertiga doang sama satu mayat gitu kan. Terus tiba-tiba lampu mati, Jenazah. jebret. Ya udahlah, itu nggak tahu ya horor Indonesia harus mati lampu lah gitu. Iya. Terus tiba-tiba dia nyari-nyari senter, set, nyari senter. Terus dia nyenter-nyenter, ya itu ada jump scare. Enggak, ini juga nggak jelas banget si abangnya nih nyari-nyari senter ke atas, di bawah tiba-tiba Si Ade. enggak gini, dia nyari-nyari senter, si abangnya nyari-nyari senter, diganggu setan sampai mukanya diraup kan, sampai diganggu setan. Habis itu sekejap itu pula, cutting pindah ke bawah, adenya lagi ngapain? Nyalain lilin. Ngapain abangnya jauh-jauh nyalain senter kalau adenya tanpa senter bisa nyalain lilin? Hah, itu doang yang gue permasalahin. Kenapa? Kenapa ada logika bodoh seperti itu? Ngapain lu ke atas tahu gitu dulu dari tadi di bawah aja nemenin ade lu. Lu jadi kagak digangguin setan di lantai atas. Dia tuh ada di atas, dia tuh bisa ketemu foto itu doang. Kayak ketemu foto, carilah Ki Ajeng, Ki siapa? Ki Mang, carilah Ki Mang gitu. Dia nemu foto, di situ ada fotonya si neneknya, ada foto. Dan gue spoilerin aja, Kimang tuh sampai akhir nggak ada. Nggak itu ada anjing. Ki Mang siapa? Nggak tahu, Sumpah, Kimang siapa? disamperin tuh sama Kimang. Padahal bapaknya udah pesen, temui Kimang. Carilah Ki Mang. Carilah Kimang, nggak dicari anjing. Mungkin udah ketemu Ki Mang, tapi kita nggak tahu Ki Mang yang mana sebenarnya. Enggak, itu emang nggak ada anjing si Kimang itu. Mungkin hanya legenda halu-halu bapaknya doang anjing. Kalau nggak mungkin itu tipe. Carilah Ki Mang. Goblok kalau Kimang nemu. Ki Mang. Terus sudah tuh, akhirnya yang di atas ketemu ini surat, yang di bawah adanya ketemu hantu. Ya Iya. kan, akhirnya mereka ketemu di tangga. Abis itu Abis gini, aku habis ini. Terus kakaknya bilang, habis. Tiba-tiba hantunya ada di bawah, menerkam mayat bapaknya. jenazah bapaknya dimakan. Bukan dimakan sih, kayak diginin doang, kayak nggak tahu tuh. Diambil kayaknya, diambil dibawa ke dunia lain. Iya, cuman posisi setannya tuh ada di atas bapaknya begitu kan, kayak posisi woman on top lah ya kan. Gak usah dijelasin, gak usah dijelasin. Iya kan? Pantesan agak mendesah dikit tuh si iblisnya. Si iblis gitu ya, ada Karena sedikit. tersolok dikit. Udah akhirnya mereka ke bawah, jebet. Mayat bapaknya hilang. Mayat bapaknya hilang dengan maksanya, dengan dialog yang sangat maksa, si Ade tuh masih berusaha untuk skeptis anjir. Kita harus cari polisi. Lu dilihat dengan mata kepala lu ada hantu nenek-nenek melompat ke tubuh bapak lu, pas lu turun mayat bapak lu hilang. Masih lu mau cari polisi anjing. Masih lu mau cari Masih laporin mau ke cari polisi. polisi, Polisi anjing. juga gimana nyarinya gitu loh. Kecuali Apakah dicari sidik jari si iblis nih kain kafan digini-gini sama tim forensik disapu-sapu. terus polisinya wawancara hantu-hantu sekitar. Iya. Kamu melihat sesuatu tadi? Kamu lihat dia lari kemana? Gitu. Datang wartawan, Ade ada firasat nggak sama bapak hilang? Sangat maksa banget si anak ini dibuat jadi skeptis tuh, maksa banget anjing, kayak padahal semua itu udah sangat clear gitu loh, jadi Gamblang, sangat gamblang depan matanya. kayak nggak ada pengembangan karakternya aja gitu. Nggak gini, dia tuh masih pengen into karakter yang skeptis, tapi di satu sisi dialognya tuh udah menerjang dia dengan beberapa hal yang udah nggak bisa dilogisin lagi. Tapi masih pengen Tapi kayak, masih pengen skeptis. iya, kayak karena titik dia nggak skeptis itu masih ada beberapa menit ke depan. Betul, gitu. masih ada di beberapa mungkin sejam ke depan. Iya anjing, tolol banget. Terus udah tuh, akhirnya si kakaknya bilang, ini ada suratnya dikasih lihat kan kayak gini. Kagak kebaca sumpah suratnya. Sumpah gak Sumpah kebaca. nggak kebaca karena tulisannya tuh tipis banget anjing. Fontnya yang menurut gua Tapi kamera itu
nge-shoot itu lama, kayak seolah-olah kamera itu pengen kita baca surat itu. Iya. Tapi sumpah demi Tuhan gak kebaca anjing suratnya. Kebaca akhir-akhirnya doang. Kalau gue sih nggak bisa baca anjing, udah. Akhirnya Ya kita intinya harus mereka ke desa itu ke Desa Rangu. Desa Intinya Rangu lah. dari semua clue-clue itu mereka diarahkan ke Desa Rangu. Pergilah mereka ke Desa Rangu. Ini juga ada satu lagi nih adegan tolol nih. Sampailah mereka ke Desa Rangu, mereka ke sana naik angkot. Udah tuh. Aduh. Naik angkot nih. Aduh, lucu di sinilah banget itu. terjadi. Di sinilah terjadi perkocakan Di sini terjadi kejeniusan. kejeniusan si supir angkot. Scriptwriter juga. Iya. Jadi mereka naik angkot, set, mereka diturunin di tengah hutan gitulah ya. Set turun, jebret. Terus kata supir angkot adalah, Maaf, cuma bisa. saya cuma bisa antar sampai sini. Iya. Udah, mereka turun. Tahu nggak apa yang dilakukan supir angkot setelah dari sini kan? Set, maaf, saya cuma bisa antar sampai sini. Iya. Selanjutnya adalah dia kayak ke set lurus. Logikanya adalah kalau dia bilang maaf ya, Dek, kita cuma bisa antar Antar sampai sampai sini. sini. Putar balik dong. Puter balik. Orang itu kan orang itu kan maksudnya kayak jalan buntu kek. Iya. Ya, makanya dia nggak bisa antar lebih lanjut karena jalan buntu. Iya, dia atau puter balik. atau ada apa di sana lah gitu. Kalau ini tetap dia bisa lurus sampai sana, anjing itu mah males aja. Enggak, anjing. emang jalurnya. Emang jalurnya berarti. Orang Dia tuh cuma pengen nurunin si anjing aja. Emang gak suka dia ada personal. orang desa itu gede kok bisa lewat mobil segala macem, nggak Bisa. kayak desanya di Jin Kodam. Jin Kodam itu. Iya. Jin Kodam itu beneran sempit yang cuma bisa naik sepeda loh. Ini Iya, iya. enggak, ini desanya bisa anjing naik mobil nggak masuk akal anjing. Diturunin di situ terus, aduh gimana nih nggak ada sinyal, cari nggak ada petunjuk, ada orang lagi bawa kelapa, ya kan? Tapi dia lari, si Debo itu lari. Enggak, tiba-tiba orang tuh lari. Sugang. Set, lari. Terus out of nowhere, tiba-tiba ini ada petunjuk. Desa Rangu ke kanan. Tiba-tiba ada kayak papan, kayak lagi di Dufan anjing. Desa Rangu sebelah kanan, Istana Boneka sebelah kiri anjing. Rumah misteri sebelah atas anjing. Tiba-tiba ada papan petunjuk anjing. Iya. Out of nowhere Desa Rangu gitu. Itu pun papan petunjuknya cuma kayak di kayu gini. Harusnya kan kayak yang papan, tahu nggak sih, kayak Silent Hill gitu ya. Iya. Orang mah kalau mau bikin nama desa tuh kayak gitu ya. Minimal Gapura Batu lah kalau desa Batu itu. kayak Iya, Gapura Batu ini gitu. enggak bener-bener kayak dibuat itu seolah-olah desa itu bener-bener desa yang di hutan yang isinya kanibal, suku-suku kanibal. Iya, Padahal mah terpencil. enggak, orang di sana juga kayak desa-desa di Cirebon aja gitu kayak enggak yang terpencil banget di tengah hutan anjing. Iya. Masih ada kehidupan kotanya sedikit kok, ya kan? Tiba-tiba Sutradara maunya pas di panjang. tengah jalan dia ketemu si Ayu kan, si Ayu. Ayu juga lagi ngapain geser kayu apalah itu. Geser kayu apa terus Nggak jelas aja. Gua kira itu geser kayu pagar manual gitu loh. Emang enggak. Ternyata bukan rumahnya anjing. Gua kira itu mau rumahnya Oh, dia di lagi nganter-nganter ini, lagi nganter daging. Si Ayu ditanyain lah sama si Raka, kamu kenal nggak Baji apa? Mbah Bajimah. Mbah Jimah? Oh, saya kenal. Satu kampung sama saya. Satu Ayo saya kampung antar. saya. Ayo saya antar ke sana. Nah, Udah. barulah jalan. Tunggu. Jalan dulu si Raka sama Ayunya jalan, si ininya lagi ngeketelin sepatu. Si Naya. Nah, tiba-tiba datanglah seorang ibu-ibu dengan muka setengah terbakar. Ah, itu ngeludahin si Naya kan. Bukan di lu. Oh, diginin. Diolesin ke ini ya. Iya. Terus udah. Itu maknya Sugeng ternyata kan. Si Naya teriak-teriak, didatengin lah sama si Raka. Si Naya bilang, kita harus pulang. Tapi ini udah deket Naya, kata Raka. Terus kata si Naya, enggak, kita harus pulang. Terus, tahu nggak apa yang dikatakan Ayu? Iya, sudah dekat. Gitu-gitu. Tiba-tiba, sudah dekat anjing. Padahal mereka baru jalan 5 langkah anjing. Baru jalan Udah 5 langkah, tiba-tiba iya. sudah dekat. Terus, adegan selanjutnya adalah, mereka jalan jauh. Ternyata jauh anjing. Sumpah. Nggak nyampe-nyampe. Sumpah. Iya, ternyata dari pagi sampai siang anjing. mereka udah ada di pelataran sawah gitu dan Dengan matahari yang sangat terik anjing. iya, dan hutan yang mereka tadi jelajah itu udah kayak jauh di belakang gitu loh, Iya, kesorot tiba-tiba kamera. udah kondisi itu udah kayak kehidupan urban aja gitu. Iya, udah bukan kehidupan yang terpencil anjing. Kata gua lah, katanya udah deket anjing tadi. Ternyata udah dekat anjing, ternyata masih jauh anjing. bangsat si Ayu nipu anjing. Kalau kalian merasa dialog aneh cuma sampai situ, enggak gitu. Masih banyak. Sampailah mereka ke rumahnya Mbah Haja lah, kita panggil Mbah Haja. Sampai mereka ke rumahnya Mbah, disuruh duduk gitu. Bentar, saya buatkan minum gitu. Saya dia buatkan minum, Mbahnya datang, pergi ke belakang,
si Naya bilang jangan to the point ya nanyanya gitu. Dengar, ini kata kuncinya adalah ini masih siang ya. Masih siang. Terik banget cuaca yang di sawah itu ya. Tiba-tiba si mbahnya datang bawa segelas minuman, kayak ada rempah-rempah rempah gitu ditaruh di meja set. Terus kata mbahnya, monggo diminum, itu namanya wedang sejang untuk menghangatkan badan. Padahal cuaca lagi siang, lagi gerah, anjing disuruh menghangatkan lagi bangsat. Orang tuh dikasih air es, Mbah. Terbakar badan anjing. Di situ gua berteriak, "Mbah, es batu orang mah." Mbah, sumpah es teh poci catai mah anjing. Es teh tawar pun dia masih lebih bersyukur dikasih es teh tawar. Es teh sereh. Iya, nggak usah repot-repot bikin rempah-rempah itu. Cuma air putih kasih es aja. Seger banget. Udah seger banget itu. Cuaca lagi panas dikasih wedang sejang untuk menghangatkan malah badan. untuk menghangatkan badan. Mereka akhirnya bertanyalah tentang bapaknya mereka. Terus si mbahnya bilang gini, sebaiknya kalian gak usah tahu. Tetapi apa kalian mau tahu? Iya, itu aneh banget kayak secepat itu gitu. Kayak, sebaiknya kalian tidak usah tahu. Kayak maunya sosok misterius gitu. Iya. Sebaiknya kalian gak usah tahu. Diam sejenak. Apa kalian ingin tahu? Enggak, tapi apakah kalian ingin tahu? kayak Enggak, di situ gue kayak ya udahlah terserah lu lah anjing, mau abisin dulu tiba-tiba apakah sesuatu di kantong kanan saya? Itu gue udah gak peduli. Atau yang di balik pintu, pas dibuka di balik pintu ada kayak cewek-cewek seksi pakai begini-begini. Selamat menang hadiah 1 miliar anjing. Udah dan nenek itu yang mukanya kayak gemoy banget kayak babi cabita tuh akhirnya bilang, "Ya udah kalau kalian pengen tahu, tunggu lagi 2 hari kita ada pesta panen. Di situ semua keluarga besar akan datang." Ya udah akhirnya mereka terpaksa harus menunggulah 2 hari di. Tapi ada satu yang lu lupa, Ger. Mereka pergi ke desa itu tuh meninggalkan tanya juga bagi penonton, khususnya gua. Karena mereka meninggalkan rumahnya mereka dalam keadaan kan bapaknya hilang di rumah. Enggak, dalam keadaan tadinya bapaknya mau dikuburkan besok paginya. Iya, sama hilang kan. sama warga gitu. Sama warga. Tapi mayatnya kan hilang. Terus kita nggak dikasih kejelasan, terus gimana reaksi warga melihat pagi-pagi mayatnya hilang. Iya, mayatnya hilang, udah nggak ada. Tiba-tiba karena pagi-paginya mereka udah ada di desa itu. Betul, tiba-tiba pagi-pagi mereka udah di desa, udah gitu aja, nggak jelas. Intinya malam itu si cewek ini, si Naya ini mimpi di rumah itu. Dia mimpi 2 kali. Yang pertama dia mimpi dijilat setan. Yang kedua dia mimpi dia di gua. Di gua ada tengkorak-tengkorak gitu kan. Nah, pagi-paginya Tengkoraknya tengkorak yang di lab pipa itu. bener karena tuh kelihatan banget plastik ya. Kelihatan banget. Plastiknya kelihatan banget sih. Selanjutnya mereka ingin mencari gua yang ada di mimpinya Naya itu ya. Pokoknya bangun-bangun mereka tiba-tiba. Oh enggak, si Nayanya bangun-bangun tiba-tiba ada di kandang ayam, depan kandang ayam. Iya, depan kandang ayam. Dan itu si kakaknya tuh kayak ya udah aja kayak nggak terjadi apa-apa, kayak adek lu tiba-tiba dari kamar kepindah ke depan kandang ayam kayak seolah-olah nggak terjadi, kayak sesuatu itu hal yang wajar. Cuma aja. Kayak lagi bangunin tidur ya, kayak, pagi aja biasanya. Naya, kenapa kamu tidur di sini? Ya lu pikir aja sendiri ya, lu pikir sendiri ya, ngapain? Sendiri ya. Terus kayak si Naya bilang, "Aku mimpi ada gua." Di antara semua mimpi yang 2 tadi, dia ada mimpi dijelas setan, ada mimpi gua, yang dia pilih untuk diceritakan adalah mimpinya yang gua itu. Akhirnya udah cari gua, pas terjebaklah mereka di tengah hutan. Bukan terjebak ya, sampai ke tengah hutan nyari gua gitu ya. Iya, terus mereka lagi ada perdebatan lah di perdebatan, terus lagi-lagi perdebatan yang tidak perlu sebenarnya. Intinya film ini tuh adalah debat pengen pulang atau enggak, lanjut, debat pengen pulang lagi atau enggak, lanjut. Gitu terus anjing siklusnya. Terus di tengah hutan debat lagi pengen pulang atau enggak kan? Iya, terus mereka debat, setelah debat bukan debat pengen pulang juga, di situ debat kayak ngapain sih kita kesini gitu. Iya, tetap aja pengen pulang kan, terus kayak terus mereka tapi di titik ini udah kebalik nih, si Naya ini sekarang jadi percaya horor karena dia habis mimpi. Si kakaknya jadi skeptis malah ya, skeptis malah. Tiba-tiba mereka kepisah aja, kayak kepisah dimensi gitu. Iya, mereka gini lagi debat-debat, terus mereka sama-sama madep gini, pas lagi ngobrol, udah ada di tempat yang berbeda tuh dua-duanya. Berbeda. Di situ gue ingetnya. Disitulah sutradara merasa anjir keren sih ini. Banget sih. Padahal mah juga enggak, jujur aja. Jujur banget. Jangan-jangan ternyata mereka kan di tengah hutan. Nah, mereka tuh lagi berdiri di tengah-tengah pohon halah-halah. Halo. Jadi sebenarnya si Raka itu kebawa kesaranjana. Kebawa kesaranjana si Raka ya. Iya. Anjing lah.
Nah, tiba-tiba si Raka tuh ada di gua yang di mimpinya si Naya. Nah, si Naya ini hilang aja di hutan ya. Hilang di hutan. Enggak di hutan, dia pulang. Dia tiba-tiba ke rumah Ayu, ngelihat Ayu lagi potong bayi. Iya, betul. Si Raka di hutan itu dia melihat ada ritual-ritual segala macam dan ada setan di situ menerjang dia kan akhirnya. Terus di sisi lain si Ayu nyari-nyari Raka, dia pulang, dia ketemu Ayu, dia panggil Ayu. Ternyata si Ayu lagi potong-potong bayi gitu. Daging bayi. Itu juga aneh. Si Naya panggil Ayu. Masa Ayu nggak denger? Sekencang-kencangnya deh suara potong bayi begini, nggak mungkin nggak denger. Nggak mungkin nggak denger dipanggil namanya Ayu kayak. Orang itu cuma di samping rumah kok. Kayak rumahnya tuh udahnya kecil, rotan anjing, nggak mungkin nggak denger kan anjing. Betul. Kecuali ternyata di balik rotan itu ada studio recording, jadi Iya. kayak ada peredam suara gitu kan. Ternyata di dalam ada Yudis lagi ngedit mixing lagu kan, itu mungkin. Kalau di dalam rumahnya Ayu itu Nggak mungkin di dalam rumahnya ada tiba-tiba ada Yudis anjing. ada Yudis lagi mixing lagu coy. Goblok coy. Yudis ya, itu mungkin anjing. Kalau ini mah kagak anjing. Ayunya cuma di sebelah, si Nayanya di depan. Ayu. Tiba-tiba, Ayu lagi potong-potong bayi gitu anjing. Itu nggak masuk akal. Nggak masuk akal. Ketemulah si Sugeng, dia bilang. Oh iya. Oh kamu pulang aja. Pokoknya semua di sini yang hilang pasti akan kembali ke rumah Mbah aja. ke rumah Simbah gitu. Akhirnya dia beneran dong, dia ke rumah Mbah-nya lagi. Ya bener udah ada kakaknya, tapi si kakaknya jadi suka makan daging tiba-tiba. Jadi aneh ya. Jadi aneh. Ternyata si kakak itu udah pulang gitu. Nah, si Naya ini duduk situ lagi makan malam. Tapi tanpa disadari ternyata kakaknya muncul keanehan iya, berbeda karena dia lah, sifat beda. diem aja, Iya. kakaknya jadi diem, diajak bicara nggak mau. Simbahnya ini nyendokin sup gitu, pakai daging, set. Ayo makan. Pas mau makan, Ayu datang bawa daging tadi dia lihat tuh Ayu motong-motong bayi kan. Sebelum itu kan mereka udah janjian ya kita ketemu di depan gerbang jam 3 kata si Sugeng ke Naya gitu. Sebelum adegan makan ini kan dibilang kayak gitu. Ingat ya, kuncinya jam 3. Terus adegan berikutnya adalah si Ayu datang bawa daging, si mbaknya bilang udah taruh aja di kulkas belakang. Iya. Nah, si Ayu ini kebingungan lah ngelihat kakaknya, Iya, karena kakaknya kok tiba-tiba makan daging, lahap. Padahal kakaknya tuh nggak suka makan daging. Iya. Itu aja kata kuncinya. Terus udah, si Naya pun karena dia ingat si Ayu habis potong-potong daging, dia kayak mau muntah. Iya, karena dia pasti menyangka daging itu daging bayi. Akhirnya dia nggak makan. Dia bilang kayak, udah, aku mau tidur aja. Pergilah dia ke kamar. Muntah dia. Enggak, dia muntah-muntah. Dia lihat jam. Wah, udah jam 2:30. Nah, berarti kan mereka makan malamnya tuh jam berapa anjing? Mereka makan malamnya jam 2:30 anjing. Mereka makan malamnya jam 2:30 pagi anjing. Goblok. Aneh banget. Goblok banget Aneh anjing. banget anjing. Goblok ya. Pas dia ke kamar dia lihat, oh udah jam 2:30, aku harus ketemu si Sugeng. Keluar lagi lah dia. Pas dia mau buka pintu, dia lihat si Mbah itu lagi ritual. Ritual kayak vudu-vuduan gitu, santet-santetan. Ternyata Mbahnya tuh keluar, karena Mbahnya mau keluar kamar, dia langsung lari sembunyi kan, ngumpet. Ternyata Mbahnya lari ke kamarnya si kakaknya, si Raka. Dikuncilah pintu, jebret. Tapi kan ada celah-celah gitu. Dilihat tuh sama Naya dari celah-celah. Melelet di situ terjadi ini dulu didoain dulu. Udahlah, nggak usah ini to the point aja, terjadilah pengetan. Udah itu udah. Enggak, karena digituin terus si Rakanya langsung ngaceng anjing. Kalau itu begitu dia. Ngaceng gitu. Orang itunya nyeplak anjing kontak dari celananya. Ngaceng itu asli coy. Nyeplak coy, lu lihat gak? Kayak gitu coy. Nggak sengaja lah itu, pasti karena kesentuh mungkin. Sumpah anjing. Udah tuh akhirnya ternyata Simbah ini buka baju, terjadilah perkentangan di kamar itu. Ada suara desa-desanya juga coy. Ada. Kena mental si Naya ngelihat adegan-adegan kakaknya. Ini nenek. jadi ini ya, jadi kayak cerita-cerita di zaman dulu di website gitu ya. Iya, tua banget. Suatu malam hujan, Aldo ke rumah Tante Siska. Itu kenapa namanya selalu Aldo sama Tante Siska? Iya, cerita kayak Siska, begitu ya. iya. Kalau bapak-bapak biasanya Mas Bram. Mas Bram, iya. Cerita-cerita bokep ya. Iya. Si nenek keluar lah, balik lagi ke kamarnya, dia tidur. Iya. Si Naya capek habis orgasme. Si Naya akhirnya ke kamar itu, dia lihat dia ke bawah situ. Dia foto-foto ada boneka voodoo ya. Gobloknya di foto kagak di silent, tolol bunyi cekrek. Tapi nggak ada terjadi apa-apa juga, dia tetap bisa keluar kan? Ya tapi itu menurut gua bodoh juga sih anjing.
nggak ada guna juga dia film dia foto. Dia foto boneka-boneka voodoo di bawah ranjang itu nggak ada pengaruh apa-apa. Bener, nggak ada pengaruh. Gue pikir bakal terjadi apa gitu. Ada, cuman di-cut. Apa? Dia post di threads itu. Oh, Iya. ini kayak itu jadi film dia sama kematian anjing. Enggak, dia pokoknya terakhir ada link karya-karya. Si Naya keluar tuh. Tadinya kan rencananya mau janjian sama si Sugeng. Udah. Di sisi lain Sugeng itu lagi duduk-duduk nunggu Naya. Dia ngeliat Ayu bakar baju. Nah, itu baju juga, adegan bakar baju itu juga apa tuh Apa nggak dijelasin juga. Itu apa sih maksudnya tuh adegan bakar baju itu tuh nggak jelasin sampai akhir. Bakar aja gitu. Banyak pertanyaan lah. Ya udah. Akhirnya si Naya pun tersesat ke hutan. Di hutan dia nungguin Sugeng, ada kelapa jatuh, jebret. Dia mundur. Out of Jatuh. nowhere ada lubang perangkap, tau gak sih kayak perangkap si kancil jatuh situ si Naya. Yang anjingnya adalah perangkap itu nggak tinggi anjing. Nggak tinggi. Kayak bisa dipanjat, sumpah demi Iya. Tuhan itu bisa dipanjat anjir, karena udahnya nggak tinggi, pas diliatin di kakinya itu ada lubang-lubang gitu loh buat taruh kaki set. Iya betul. Bisa manjat itu Iya. teh anjing. Tapi si Naya Naya, kayaknya wah, jatuh lagi. Tiba-tiba. Disengajain banget anjir. Adegan itu ada buat apa? Buat adegan jump scare, karena ada kelapa jatuh, jebret. Diambillah kelapa itu, Ternyata jadi diputer-puter, jadi kepala. Lagi-lagi ya sudah tertebak sebenarnya itu bakal ada kepala, dan juga mau dibilang itu jump scare yang serem juga enggak orang. Iya. Si Gianya jelek banget anjing. Udah akhirnya disitulah dia ditolong Sugeng. Di jalan itu terjadilah percakapan aneh lagi. Iya. Di antara semua topik, mereka kan lagi jalan tuh berdua, si Naya sama Sugeng. Tak. Basa-basinya Naya begini. Jam kamu antik. Itu jam apa? Oh, ini jam pemberian ayah. Gua pikir tuh bakal kayak jimat atau apa. Ya udah kayak itu basa-basi doang. Basa-basi doang anjing. Terus udah. Hubungannya sama film ini, pentingnya sama film ini apa? Nggak ada. Terus si Naya bilang, kenapa kamu menyelamatkan aku? Terus si Sugeng ngeliat Naya kayak gini, semua ini harus dihentikan. Terus Sugeng jalan sendiri anjing kayak pahlawan. Out frame anjing. Ya Allah, Sugeng anjing udah lah. matinya jadi barbeque. Iya, akhirnya udah pulang. Habis itu ketemu kakaknya lah lagi makan ayam hidup. Abangnya makin aneh udah mulai makan ayam hidup. Nah itu juga malam-malam abangnya makan si Naya kebangun kan nyari abangnya. Abangnya lagi makan ayam hidup. Set digigit begini ayam hidupnya. Pas mau ditolong tiba-tiba dari kanan masuk lagi tuh ibu-ibu yang peluda itu buat datang doang, terus didorong. Oh, jangan. Pergi lagi dari frame anjing. Terus tiba-tiba muncullah neneknya. Muncullah neneknya. Disitulah. Ada apa? Akhirnya neneknya bilang kalian semua harus diruat. By the way, ingat ya, konteksnya itu kejadian ini terjadi jam 3 pagi. Berarti itu ibu-ibu udah ada di situ tuh, si mamanya Sugeng tuh. Udah mengintai. Udah akhirnya adegan ruatan, ternyata disitulah ter-reveal plot twistnya. Ternyata mereka dibawa ke gua. Bukan untuk diruat, Bukan tapi untuk diruat. ditumbalin. Betul, karena jadi ceritanya adalah, nah ini plot twistnya ya. Ceritanya tuh adalah di desa itu mereka tuh menyembah sebuah iblis yang namanya iblis Badi. Badi kalau nggak salah ya. Ya. Ya tuh koreksi lah kalau salah. Setiap tahunnya mereka tuh harus menumbalkan bayi hasil hubungan gelap, sedarah ya, hubungan sedarah yang cacat gitu. Yang cacat itu yang ditumbalin. Tetapi kalau ada bayi yang ternyata nggak cacat, mereka tuh harus hidup, dan pas udah gede, perantara badinya ini pindah ke tubuh yang nggak cacat ini. Ya. Gitu kan? Iya. Jadi ceritanya si bapaknya Naya sama Raka ini adalah orang yang sehat. Nah, otomatis kan dia yang harus jadi penerima, Penerus selanjutnya. penerus ketua kultusnya itulah Iya. ibaratnya. Tapi dia nggak mau, makanya dia kabur. Si anaknya dititipkanlah ke ibunya Sugeng. Nah, itu juga aneh kan? Lu kepikiran nggak? Naya dan Raka kan dititip ke ibunya Sugeng. Terus kenapa gedenya tinggal sama bapaknya sama mamanya di kota? Oh iya. Hah? Itu juga nggak tahu. Gimana sih? Bapaknya larilah ke kota. Ternyata ya udah. Nggak lari ke kota kan, sama ibunya Sugeng disuruh cari Kimang itu buat ngelindungin si anak-anak ini, tapi cuman bisa sampai 21 tahun. Oh gitu. Iya. Lu merhatiin juga? Iya. Gue tadi lagi Iya, kalung yang dipakai si Naya itu loh, itu tuh dari Kimang kan. Nah itu tapi cuma bisa melindungi keluarganya cuma 21 tahun. Itulah kenapa pas
mereka 21 tahun kan, ini ceritanya mereka di masa yang di film ini tuh 21 tahun kan, makanya akhirnya si kultus itu bisa nemuin lagi bapaknya, makanya bapaknya diincar lagi setelah 21 tahun ya gitu. udah, pas 21 benang tahun, merahnya gitu. Ternyata si kultus ini ke kota ngincer bapaknya. Iya. Ya udah pokoknya intinya gitu. Intinya sekarang Bisa adalah kedeteksi lah setelah 21 tahun. intinya sekarang adalah tujuan mereka tuh adalah ingin menjadikan badannya Raka ini sebagai penerus selanjutnya dari kultus di desa itu. Iya. Tetapi karena Raka dan Naya ini anak kembar, Iya, salah jadi- satunya tuh harus mati. Betul. Karena wadahnya tuh dua, jadi yang ini harus dimatiin biar seluruhnya tuh ada di Raka ini gitu. Iya. Ya udah kayak gitulah. Terjadilah sih itu perburuan Naya ya. Si Rakanya udah diikat, si Nayanya kabur. Bukan Naya kabur, Nayanya dibawa ke penjara gitu ya, penjara yang terbuat dari rotan. Penjara tolol itu, kalau disebut penjara itu tolol. Jadi Raka didudukin di tahta gitu, tangannya diikat. Rumah reot dan dari rotan anyaman gitu loh. Nah, si Nayanya dibawa ke gubuk. Anjing lah. Sebuah itu pokoknya. gubuk ya, gubuknya itu sangat reot. Si Naya juga ada satu adegan, si Naya nggak sengaja begini dan itu langsung goyang anjing. iya. Ternyata Naya ditolongin sama Sugeng, karena si Sugeng motong tuh rotannya dari belakang gitu. Udah, Naya kabur, terjadilah perburuan Naya. Intinya gitu. Ya udah, akhirnya Naya ini harus ketemu, dan cara Naya ini untuk ditemukan adalah anjing. Coba tolong Has. Naya ini cara cari dia itu adalah si Raka ini dibuat seolah-olah udah sembuh. udah sembuh. Akhirnya Naya ikut Raka tuh, ketemu di hutan. Raka gitu kan. Ayo kita pulang. Sama Raka, ayo kita pulang. Ternyata Malah diajak. Rakanya itu sedang dibawa hipnotis ya. Iya. Dibawa pengaruh si Mbah gitu. Malah dibawa ke gua. Malah dibawa ke gua. Akhirnya disitulah terjadi pembunuhan si Raka. Pembunuhan si Naya Tapi tadinya. anjingnya adalah menjelang ke akhir-akhir tuh mereka kayak menemukan gua itu kayak gampang ya. Nggak, Padahal di awal-awal mereka kayak pisah dimensi gitu dulu baru bisa semua ini menemukan gua. digampangin loh, semua ini digampangin. Jangankan Iya. itu, ada satu adegan si Naya sama Sugeng lagi sembunyi. Terus mereka lagi dicari-cari orang-orang kultus kan. Terus lucu banget. si Sugeng bilang gini, pokoknya dalam hitungan 1 sampai ke 100 kamu lari ya. Aku akan, intinya dia ingin mengorbankan dirinya, dia Iya. mau lari biar orang tuh ngejar dia, bukan yang ngejar si Naya kan. Iya. Kamu ikutin aja tanda yang warna putih. Nanti Diikat di pohon. dia yang ada di pohon, nanti kamu akan sampai ke sebuah rumah, kamu akan aman di rumah itu. Udah tuh, larilah dia tuh si Sugeng, dikejarlah Sugeng, cet, Nayanya masih sembunyi, dia tuh sampai 100, 99, 100, dia berdiri. Dia lihat gini, mana ya tanda warna putih di tengah-tengah hutan nih. Ini ingat ya, mereka tuh di tengah hutan yang luas. Mana nih tanda putih? Lah, depan muka dia Depan tuh. muka dia, Depan tanda muka putih. dia persis tuh tanda warna putih. Iya. Langsung dia diikutin deh sampai rumah deh anjing. Kalau gitu kan sebenarnya tadi Sugeng Bilang ngasih aja. taunya jangan cari tanda Warna ikatan putih. warna putih di pohon. Jangan kayak gitu, bilang aja. Ikutin aja tuh. Nih depan lu kan ada ini nih. Nah, kita balik lagi tuh ke gua kan, mereka pokoknya intinya di film ini semua hal digampangin, solusinya digampangin lah anjing. Kayak kesurupan, siram aja pakai air darah, udah sembuh. Kelar, iya. Kesurupan ayam, ludahin aja pakai ludahnya Simbah, si Iya. mamanya Sugeng, sembuh. Itu pokoknya semua hal tuh digampangin di film ini gitu. Iya, betul. Akhirnya mereka tuh si Naya ditangkap lah kan, akhirnya di gua itu mau dibunuh. Terus kata Simbah, jangan, biar saya saja yang bunuh. Ditaruhlah dia di altar, pas mau dibeginiin, mau dipenggal, si Naya keluarkan jimatnya, ditempelin ke jidatnya si nenek itu. Iya, Set, Simbah itu melepuh lah dia. langsung melepuh, terbakar. Terus yang anehnya Semua kultusnya berbarengan dengan terbakarnya kulit si nenek itu, semua anggota kultusnya jadi pada membunuh dirinya bunuh sendiri. diri, gila. Jadi ada yang bunuh diri, terus si nenek juga akhirnya gini-gini ngebunuh-bunuhin anggota kultusnya juga, sampai akhirnya dia dibunuh. Si nenek tuh diginin kepalanya sama Naya pas dia mau Sampai nancep gitu. Iya, sampai nancap. Nah, dia was good sih. Dia was Iya. good karena nancapnya bagus lah, kayak beneran tuh nancapnya Iya, anjing, iya. kayak beneran anjing itu aku apresiasi sih yang itu. Akhirnya mereka berdua lari. Raka sama Naya pulang, lari, ternyata di tengah perjalanan ternyata Raka itu nggak sepenuhnya sembuh. Iya, di Iya, tengah itu. Rakanya nggak sepenuhnya sembuh. Mereka Dan- kan naik dan- bis tuh mau pulang ke Jakarta. Sebelum pulang ke Jakarta kan ada adegan si Naya ini ketemu hantu, ketemu si Badi. Iya. Terus si Badi terkam begini, yang di hutan itu tiba-tiba hitam. Bangun-bangun mereka sudah ada di pos satpam, ya kan? Bangun-bangun udah ada di pos satpam. Terus kayak, semua sudah selesai. Akhirnya selesai juga.
ya sama gitu juga yang kita rasakan akhirnya selesai juga. Iya, tapi anjing. suatu pertanyaan gue, si Kimang mana? Lu kan disuruh bapak lu nyari si Kimang. Nggak gitu, pertanyaan gue juga banyak. Si Kimang mana? Mayat bapak lu mana? Iya betul, nggak bisa dibalikin lagi tuh mayat bapak lu. Mana? Kan tadi ceritanya intinya mau nyari mayat bapak nih. Mana Iya. tuh mayat bapak lu gitu. Mak lu mana, mak lu? Mak lu nggak diceritain mak lu mana? Iya betul. Terus kayak hantu badi itu siapa, sejarahnya apa, legendanya apa nggak dijelasin anjing. Betul. Kayak yang penting disembah aja gitu. Iya. Kayak nggak dijelasin, terus kayak efek dari menyembah badi ini apa gitu. Betul. Karena mau dibilang juga misalnya untuk kemakmuran desa, nggak dijelaskan desanya. Kemakmuran itu spesifiknya apa? Apakah ekonomi atau Iya, apa? kayak maksudnya desanya tuh nggak memperlihatkan kehidupan yang makmur gitu loh. Iya, Kayak makmurnya kelihatan. tidak ditonjolkan ya. Nggak ditonjolkan. Terus kayak misalnya mau dibilang biar hasil buminya baik gitu. Iya. Nggak juga. Orang di desa itu nggak cuman beras kok. Kayak misalnya kalau yang di Ada pisang, ada aku kelapa. aku tahu kapan kamu mati. Jelas itu komoditi utama desa itu adalah padi dan Padi, beras. beras. Karena mereka bangga-banggakan itu terus dan semua orang tuh kayak makan berasnya mereka gitu ya, kelihatan ya. Ini mah enggak. Komoditi desa itu apa anjing? Tiba-tiba ada yang jualan pisang, jualan kelapa anjing, jualan beras, tiba-tiba ada yang jualan ikan. Aneh banget. Ada yang jualan ikan anjing, kayak heran gue anjing. Jadi gunanya menyembah badi itu apa itu juga nggak dikasih tahu, nggak disertain legendanya badi. Kayak serba nanggung, padahal ceritanya 100 menit loh. 100 menit itu habis buat apa aja sih ya? Gue bingung nih loh. 100 menit 100 itu menit itu disia-siakan banget anjir. kayak mendingan ya 100 menit. Mending lu buat 30 menitnya adegan Raka sama Nenek deh. Gue lebih bisa nonton. Kalau nggak Raka sama Ayu tuh. Gua nggak bisa sih kalau kayak gitu, gua nggak bisa. Jangan Raka sama Ayu. Bisa lebih bisa ditonton anjing. Kalau Badi sama Sugeng bisa. Kenapa? Juga tuh di akhirnya tuh nggak jelas juga endingnya. Jadi mereka tuh Naik bis kan menuju Jakarta. Nggak, menumpang mobil dulu, menumpang mobil kan, Iya. menumpang mobil, transit ke mobil kedua yaitu adalah Bis. antar kota. Adegan berikutnya adalah kita kira udah selesai, ternyata bis antar kota tuh kayak gini-gini, set, diliatin ya dari atas gitu. Ternyata orang-orang di bis itu dibunuh-bunuhin sama Raka. Ternyata Raka tidak sepenuhnya Ternyata Raka sembuh. tidak sepenuhnya sembuh dan diliatin si Naya tiba-tiba ada di bawah jembatan dengan tubuh yang kayak orang habis lompat gitu. Iya. Udah selesai deh filmnya. Selesai di filmnya. Apa tuh kira-kira ceritanya? Terakhir ada Apa tuh ceritanya ada kira-kira? animasi Berita-berita koran syarat-syarat 7 syarat pesugihan. kayak gitu-gitu. Ya Allah. Berikutnya adalah mungkin kita nggak bisa menjelaskan film ini, mungkin yang orang yang satu ini lebih bisa menjelaskan Betul. karena dia 10 tahun Iya. menjadi asistennya Loren dan Warren. Langsung aja kita panggilkan dia Profesor HS. Profesor HS. Boring. HS. Overall, what's Overall? the movie meaning for you? Pesugihan memang hal yang sangat relevan di Oh, Indonesia. sekarang ada quotes-quotesnya gitu Ada ya? quotes-quotesnya. Ada kayak ada seminarnya. Ayo kita dengerin. Pesugihan memang hal yang sangat relevan di Indonesia. Skripsi. Di mana orang akan mengambil jalur instan untuk mencapai target. Bab 1. Tuh. Sama seperti film ini, banyak mengambil jalur instan untuk mengatur plotnya. Bagus. Lebih bermakna ya anjing. Bermakna. Berapa lama mikirinnya itu? Ada 2 jam lah. Catatan putih ada nggak di film ini? Catatan putihku cuma satu ya. Aku hanya suka dengan acting Yasamin Jasem yaitu sebagai Naya yang tampil solid dan konsisten sebagai tokoh utama di film ini. Hingga actingnya dia itu tidak seimbang dengan cast-cast lainnya. Apalagi yang harusnya jadi pendamping dia si Raka itu. Padahal tokoh utamanya 2, Yasmin dan Raka. Nggak terasa sama sekali bahwa mereka ini adalah sebuah keluarga loh Betul. Sebenarnya ini lebih cocok ini aja sih, The Cultus of Satanic versus Naya, The Explorer. Harusnya the Adventure of Naya harus ini. The Adventure of Naya. Terus catatan hitam ada nggak? Catatan hitam ada 2 yang aku rasa agak aneh. Yang pertama, di awal banget ketika Naya udah melihat kondisi rumahnya berantakan, banyak darah di mana-mana, furnitur berjatuhan. Tapi ketika dia ke atas, hal pertama yang dia lakukan adalah, duh, kenapa jendelanya kebuka sih? Gak usah setan deh, harusnya kan dia ada kepikiran, ih anjing rumah gue kemalingan. Kemalingan kali ya, iya. Gak ada tuh kayak perasaan takut ke rumah kemalingan, enggak gitu. Duh, kenapa jendelanya kebuka sih, Pak? Malah dia lebih khawatir jendela kebuka ya. Dia malah lebih khawatir bapaknya masuk angin daripada bapaknya dirampok aja. Yang kedua, ini aja sih. Salah satu kejanggalan film ini aku tidak ngerti sama sekali gimana cara kerja atau sistematis teleport dimensi ini bekerja di film ini. Iya betul.
dan juga konsep di mana Naya ini mendapatkan mimpi itu gimana konsepnya ceritanya gitu itu sih. Itu dong sih catatan hitamku selebihnya udah diwakili. Oke, jadi bagi aku overall film ini kalau misalnya kalian bingung dengan cerita gue, jujur gue lebih bingung sumpah. Iya. Karena menurut gue ini film terbingung 2023. Kita tuh ceritain ke kalian tuh, mohon maaf ya kalau misalkan kayak benang kusut gitu. Tadi kita ceritainnya, kita sekarang mohon maaf karena sebingung itu kita guys. Sebingung itu dan stres itu sampai ketika selesai nonton film ini tuh gue harus perlu sesuatu yang manis. Kita pun untuk ngomong di depan kamera gini butuh kayak merewind lagi, di rewind pun Bikin stres anjing. di rewind pun benang merahnya tuh nggak nyatu gitu ya. Karena apa bingung. ya? Beneran sebingung itu sih. Iya. Nggak ada kata yang bisa mencerminkan film ini tuh selain bingung. Mau dibilang idenya bagus juga enggak, sebenarnya kayak udah biasa aja dengan plot twist-nya juga yang pas keluar plot twist-nya nggak bikin kaget anjing. Bahkan adegan mereka jadi kultus yang dengan baju-baju putih terus si Raka sama Nayanya dipakein kalung bubungan gitu juga menurut gua Midsommar banget sih. Gue rasa juga 2 bulan lagi gue bakal lupa anjing dengan film ini. Sebulan lagi gue Asli. bakal lupa dengan film ini. Kita ntar akhir tahun nih rewind rewind film terlupa. Oh ya ADC Awards ya. Iya, nanti pasti kan kita mau dibilang juga tuh mau diajak ini juga ngumpul sama Bang Rashid, sama Bang Arya, sama Bang Rangga. Ntar pasti kita lupa lagi tuh ngebahasnya. Anjing. Jadi kayak menurut gue ya udah sungguh sayang aja kan film ini juga datangnya dari PH yang nggak main-main sebenarnya. Star Vision Star loh. Vision gitu. Gue cukup menggemari beberapa film Star Vision, terutama yang waktu kerja sama Ernest tuh. Tapi sebenarnya film Star Vision tuh cukup bagus loh. Kayak misalnya mau dibilang kayak Cek Toko Sebelah, Iya. Gara-gara Warisan, Keramat, Dua Garis Biru, Mariposa. Film-film bagus. Itu film-film bagus loh padahal. Cuman apa yang bisa kita lihat dari kelima film ini tuh adalah Bukan horor. bukan horor dan lebih cenderung ke drama sinetron gitu loh. Makanya Iya. di film ini pun berasa banget juga kayak drama-drama sinetron zaman dulu gitu nggak sih? Iya, sinetron-sinetron yang ada Toro Margennya. Iya. Gue rasa sayang banget sih kayaknya si Star Vision ini ingin mengulang kesuksesan Keramat, tetapi menurut gue salahnya adalah berada di tangan yang Tidak tepat. Bagi gue kurang tepat aja sih gitu. Jadi karena Keramat itu dengan budget sekecil mungkin bisa mendapatkan horor sedrastis mungkin. Bahkan anjing. nggak perlu backsound untuk jadi serem untuk Keramat. Sebenarnya gue bisa kasih rating ini 8 atau 9 dengan 2 kondisi. Tahu banget gue nih apaan. Yang pertama, mungkin kalau adegan ngentoknya sejam, bisa tuh gue kasih ini 8 atau 9 tuh. Misalnya Enggak adegan juga sih ngentok gue, kalau gue sejam. enggak juga soalnya sama nenek-nenek. Kondisi yang kedua, film ini dapat 9 dari gue. Kalau soundtracknya yang ngisi Zodiac, It Gita atau Teura. Udah itu sih. Iya. Jadi berapa nilainya? 2. Dua itu gue apresiasi dengan Yasmin. Saran dari aku Yasmin lebih hati-hati lagi memilih film. Iya nggak apa-apa kecuali kamu emang ngejar setoran ya. Nggak apa-apa. Bener sih itu. Kalau itu sih. Soalnya acting kamu sayang-sayang aja untuk film mumpuni kayak lah. gini. Sebenarnya Ya. acting Yasmin tuh mumpuni banget. Iya. Dan kenapa Yasmin harus di film horor terus sih? Kayak coba deh Yasmin main film yang nggak horor Mungkin ada, tapi kitanya mungkin yang nggak nonton. yes. Mungkin ada, nggak tahu juga kita. Ya gitu. Pokoknya yang terbaik buat Yasmin. Iya, sukses terus buat Yasmin dah. Satunya lagi buat keberanian film ini aja deh. Buat keberanian PH buat bikin film ini anjing. Alpi, 2 juga ya. Pertama buat Yasmin, kedua buat kru-kru film yang mau menelusuri hutan pas survei. ya udah ya seperti itu film Kultus Iblis. Semoga masih ada di bioskop jadi kalian bisa nonton dan kalian bisa merasakan sendiri pengalaman. Gue selalu bilang tontonlah Iya, karena betul. pengalaman orang berbeda-beda. Ada Siapa yang tahu menurut kalian Kultus Iblis bagus kan, iya. beda-beda pendapat nggak apa-apa. Mungkin emang pasarnya bukan kita aja ya, it's okay gitu. It's Namanya, okay. namanya juga film itu kan nggak ada standarnya lah, bagus Iya. yang mana, jelek yang mana. Itulah film pembuka iblis yang pertama karena kita masih bakal disuguhkan dengan iblis-iblis yang lain. Ada Perjamuan Iblis, ada Rumah Iblis di tahun ini gitu. Sama nanti di akhir tahun ada filmnya Luna Maya, Pangonan Wingit gitu ya. Ini secepatnya kita akan bertemu kalau nggak salah di Budi Pekerti atau Perjamuan Perjamuan Iblis. Iblis, ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye.